Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Al-Ghifari dengan NIM akhir 16. Di sini saya akan mengsinopsis buku berjudul 5 cm karya Doni Dirgantoro dengan penerbit eh, Grasindo, eh, tahun terbitan 2005. Jadi alur cerita dari novel 5 cm ini menceritakan tentang 5 sahabat yang mereka sudah berteman sekitar 7 tahun. Yang dimana dalam jangka waktu 7 tahun tersebut mereka sudah merasakan banyak hal bersama hingga mereka menemukan titik jenuh di persahabatan mereka. Setelah nama 5 sahabat ini yaitu ada Genta, Riani, Aril, Zelvan, sama Ian. Mereka telah menjalin persahabatan selama 7 tahun, menjalani keseharian bersama-sama dengan penuh tawa, obrolan, impian. Setiap akhir pekan mereka berkumpul gitulah selama jangka waktu 7 tahun, membahas apa aja yang itu banyak pembahasannya, politik, entah itu cinta atau mimpi, bahkan hal-hal random konyol yang lainnya juga. Namun seperti kebanyakan orang yang menjalani rutinitas terlalu lama, mereka mulai merasakan titik jenuh tadi kan. Selama 7 tahun akhirnya mereka menemukan titik jenuh, terjebak dalam kenyamanan. Mereka sadar bahwa hidup itu nggak bisa stuck gitu aja gitu, hanya berkutat pada hal-hal yang sama tanpa ada kemajuan yang berarti. Dan di titik ini ada titik balik atas inisiatif salah satu dari mereka, namanya Genta. Mereka sepakat melakukan sesuatu yang belum pernah mereka coba sebelumnya gitu, yaitu berpisah selama 3 bulan. Jadi setelah 7 tahun berteman, rutinitas ketemu, ngobrol, nggak produktif lah. Pokoknya cuma ngobrol aja, yang nyetak di situ temannya cuman 5 tadi. Mereka akhirnya mencoba hal baru, yaitu pisah selama 3 bulan tanpa berkomunikasi satu sama lain dalam bentuk apapun gitu kan, ngirim surat, WA, apa ngajak ngobrol. Pokoknya di sini mereka nggak boleh ketemu. Selama 3 bulan itu kelimanya menjalani perjalanan yang sunyi, jadi nggak ada komunikasi antara 5 tersebut, namun mendewasakan dirinya. Ada Genta mengejar pengetahuan dan merancang ide-ide baru. Dia benar-benar belajar lah di situ. Dia upgrade diri. Ada Riani yang fokus pada karir dan pengembangan diri. Ada Aril yang memperkuat fisiknya, berolahraga, menjalani hidup sehat. Ada Zafran yang kembali menulis dan menciptakan puisi-puisi. Ada Ian juga yang berjuang menyelesaikan kuliah yang sempat tertunda gitu, meski dengan berat hati. Soalnya kan emang mereka suka nongkrong gitu kan, buang-buang waktu. Dan mereka akhirnya sadar, saat berpisah ini mereka mengupgrade diri masing-masing. 3 bulan kemudian Genta mengundang 4 kawan yang lain, 4 sahabatnya lah istilahnya, bukan kawan lagi, untuk berkumpul kembali. Dia nggak cuman ngatur ketemu doang, dia juga mengatur pertemuan yang nggak biasa gitu, tapi ngajak mereka mendaki Gunung Semeru, yang dimana Gunung Semeru itu adalah puncak tertinggi Pulau Jawa, sebagai simbol ujian dari perjuangan mereka masing-masing selama 3 bulan itu. Dan di situ dimulainya pendakian Semeru dari 5 sahabat ini, perjalanan yang mengubah segalanya.
perjalanan ke Semeru dimulai dengan penuh semangat. Ya kayak orang-orang dah baru kan teman-teman 7 tahun pisah 3 bulan aja mereka kayak ketemu lagi langsung semangat lagi kan, kayak ada refresh gitu. Yang tadinya jenuh bosen jadi ada rasa yang kembali lagi gitu kan. Mereka didampingi oleh Dinda, sepupunya Genta, yang juga menjadi tambahan karakter baru di cerita ini gitu. Perjalanan dari Jakarta ke Malang lalu ke Menupani, kemudian melalui pos-pos pendakian seperti Ranu, Kumbolo, dan Kalimati dan seterusnya. Habis itu ya seperti yang kita tahu ya, pendakian itu bukan hal yang mudah. Di situ mereka menemukan banyak kesulitan, mulai dari cuaca dingin, mulai habis itu ada jalan yang terjal, menanjak, rasa lelah, lapar, kehabisan napas karena di ketinggian segitu kan oksigen sudah menipis gitu kan. Terus ada bahaya sesungguhnya tuh ya ada jurang-jurang juga, ada badai. Namun justru dalam tantangan itulah mereka tuh menemukan kembali siapa diri mereka sebenarnya gitu. Setiap langkah menuju puncak Semeru itu menjadi simbol dari usaha meraih mimpi yang mereka lihat gitu. Bahwa hidup tidak akan berubah jika nggak ada keberanian untuk mulai melangkah. Puncak Semeru itu kan titik tertinggi yang sangat besar gitu. Akhirnya mereka dan di puncaknya itu mereka akhirnya bisa sampai ke puncak setelah perjuangan keras, sesak napas, lapar dan lain-lain. Akhirnya mereka sampai di puncak Semeru, di tempat tertinggi Pulau Jawa itu. Mereka menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan penuh rasa haru dan bangga gitu kan, setelah melalui banyak rintangan yang ada di trek Gunung Semeru. Bagi mereka itu bukan cuman menaklukkan gunung, tapi juga menaklukkan ketakutan dan keraguan dalam diri mereka masing-masing. Habis itu ada Genta yang menyampaikan pesan penting di inti seluruh perjalanan ini gitu. Jadi dia menyampaikan bahwa perjalanan ini tuh ada intinya, ada kata-kata dia yang cukup menarik lah di sini, yaitu letakkan mimpi itu 5 cm di depan keningmu, biarkan menggantung di sana, jangan pernah lepas dari pandangan. Biarkan mimpi itu menuntutmu karena yang kamu butuhkan hanyalah percaya bahwa kamu bisa. Jadi Genta itu ngasih tahu ke kita bahwa seandainya kamu punya mimpi itu jangan pernah dilupakan, ditaruh di depan dahimu 5 cm agar kamu tuh selalu melihat mimpi gitu, biar kamu tuh nggak lupa atas apa sebenarnya tujuan kamu untuk hidup atau tujuan yang sebenarnya kamu mau capai. Itu pesan dari Genta atas perjalanan Mahameru ini. Habis itu ada makna novel ini tuh bukan hanya tentang persahabatan ya atau pendakian semata, melainkan tentang keyakinan dan keberanian gitu kan. Kalau mereka nggak yakin bisa sampai puncak, mungkin novelnya itu nggak sampai selesai gitu, mungkin bisa cuma di tengah-tengah habis itu mundur. Tapi mereka percaya dan mereka punya pendirian 5 cm di depan dahi, adalah taruh mimpi di depan 5 cm dahi, pokoknya gitulah ya kawan-kawan. Itu agar mereka tuh melihat gitu. Itu makna dari 5 cm. Dan mengapa judulnya 5 cm karena itu juga. Habis itu ada
Hmm, kekurangan, menurut saya kekurangan dari buku ini mungkin beberapa katanya, bagi saya kan tidak terlalu ini ya, rajin membaca, jadi kata-katanya terkadang tuh ada yang sulit dipahami. Mungkin untuk kawan-kawan bisa, tapi untuk saya terkadang sedikit bingung lah untuk membaca kala ini, tapi ya itu nggak banyak, jadi masih oke lah. Setelah itu untuk pesan moral mungkin ya, pesan moralnya mimpi itu penting, tapi butuh keberanian, kerja keras, dan semangat pantang menyerah untuk mewujudkannya gitu. Jadi seandainya kita hanya memiliki mimpi tapi nggak diusahakan, ya apa gunanya juga gitu kan. Habis itu ada makna lain, mungkin tentang persahabatan sejati ya. Persahabatan selama 7 tahun kurang sejati apa coba, 7 tahun masih bersahabat. Karena persahabatan itu kurang ada maknanya, mereka menemukan cara gitu kan untuk menimbulkan makna baru dalam persahabatannya gitu kan. Dan persahabatan itu akan selalu menguatkan di masa sulit dan menjadi bagian yang bertumbuh untuk pribadinya. Jadi seperti saat di gunung itu, saat di gunung mereka merasa kesulitan gitu kan, semuanya itu merasa kesulitan. Kelima sahabat ini merasa kesulitan walaupun sudah ada satu pembimbing gitu kan, tapi mereka saling menguatkan. Itu mungkin dalam novel ini tentang gunung, tapi itu bisa dijadikan bisa direalisasikan di tempat lain gitu kan. Saat kita mungkin kesulitan, bisa mendapat dukungan dari kawan, teman, sahabat. Habis itu ya mungkin itulah yang bisa saya sampaikan dan saya dapat dari novel ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin sekian. Untur mangkola wala tanggung markola. Lihatlah apa yang dibicarakan, bukan siapa yang berbicara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.